Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A3 2020 dengan saya Kifani Nur Isnaini, dengan saya Sania Frasantoso, dengan saya Septerina Firyanti Winarno. Perkenalkan, nama saya Lia Lainia. Nama saya Anfal Khairo. Nama saya Nabila Hanifah. Perkenalkan, nama saya Anifia Mudani. Nama saya Nuris Islamia. Selamat pagi Mbak. Iya, pagi. Hari ini kan kita akan ada melakukan perencanaan obat. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, emang ada beberapa golongan obat yang mau habis. Sini kan ada 12 macam golongan ya Mbak. Iya. Kita bagi tugas aja gimana? Boleh. Saya golongan apa aja? Mbaknya boleh high alert, Ya. narkotik, psikotropik, Ya. prekursor, Ya. emergency kit, sama antibiotik injeksi. Iya. Sisanya bisa saya kecil. Oke. Baik. Saya pilih dulu. Ini Mbak, saya sudah selesai ini kartu defektanya. Iya Mbak, saya sampaikan ke apotekernya dulu ya. Ya, yaudah Mbak, terima kasih Mbak. Iya. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Mbak. Ada apa? Ini Bu ada beberapa golongan obat yang mau habis. Ini saya sudah cek dan saya tulis di buku defekta. Bisa dicek terlebih dahulu. Ya, saya cek sebentar ya Mbak ya. Oke, untuk golongannya ada 12 golongan obat dan totalnya 40 obat ya Mbak ya. Iya Bu. Oh ya, sebentar. Dan ini saya cek dulu, nanti kalau sudah langsung saya pesankan ya Mbak ya. Terima kasih. Saya kembali. Iya. Halo, selamat pagi dengan PBF Kimia Farma. Ya, pagi. Ya, itu betul. Ini dengan BBF Kimia Farma. Ada yang bisa kami bantu, Ibu? Iya, kami dari instalasi farmasi Rumah Sakit Hati Mulia ingin melakukan pengorderan obat. Nah, untuk pesanan yang ingin kami pesan sudah kami kirimkan melalui via WhatsApp ya. Apa sudah dicek untuk ketersediaan obatnya, Mbak? Oh iya, Ibu. Ini sudah saya cek semua. Ketersediaan obat yang diorder di semua ya, Bu. Ini mau dikirim kapan ya, Bu? Untuk pengirimannya apa bisa hari ini ya? Bisa Ibu, tapi nanti agak sulitan ya Bu. Untuk pembayarannya seperti biasanya ya Bu, via transfer. Oh gitu, iya Mbak, terima kasih ya. Iya Bu, terima kasih kembali. Selamat pagi. Iya. Halo, selamat pagi. Betul dengan PBF Bima San Prima. Pagi, iya Bu, ini dengan PT Binasan Prima. Ada yang bisa kami bantu? Iya, kami dari instalasi farmasi Rumah Sakit Hati Mulia ingin melakukan pengorderan obat. Untuk pesanan yang kami ingin pesan sudah kami kirimkan ya lewat WhatsApp. Apa sudah dicek untuk ketersediaan obatnya? Oh iya Bu, sudah saya cek semuanya. Ketersediaan obat yang diorder ada semua ya Bu. Ini mau dikirim hari ini atau kapan ya? Oh baik, untuk pengirimannya bisa hari ini ya Mbak ya? Bisa Bu, tapi siang ya. Untuk pembayarannya seperti biasa melalui via transfer. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak. Halo, selamat pagi dengan PT United Bikokitas. Pagi, iya Bu, dengan kami BBF United Universitas. Ada yang bisa kami bantu? Iya, kami dari instalasi farmasi Rumah Sakit Hati Mulia ingin melakukan pengorderan obat. Iya, untuk obat omeprazol kapsul 30 mg sebanyak 5 box sama bioneuron tablet sebanyak 3 box. Apakah masih ada ya Mbak stoknya? Oh iya Bu, saya cek terlebih dahulu ya. Iya Bu, untuk stoknya masih ada omeprazol kapsul 30 ml dan bioneuron tabletnya stoknya juga masih ada. Untuk pengirimannya apa bisa hari ini ya Mbak? Oh iya, nanti siang saya kirim. Untuk pembayarannya COD saja ya. Sekalian barangnya saya kirim. Oh baik, terima kasih Mbak. Ya. Baik, terima kasih Bu.
Selamat pagi Mbak. Iya, pagi Bu. Ini saya mau minta tolong buatkan surat pesanan untuk order hari ini ya. Iya, baik. Ini listnya dan daftar BBF-nya. Nanti saya segera buatkan surat pesanannya. Terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Iya Mbak, selamat pagi. Ini untuk surat pesanan yang Ibu minta sudah saya buatkan, mohon ditandatangani dan dicek kembali Bu. Oh iya sebentar ya Mbak, saya periksa dulu. Ya. Oh ya Mbak, ini nanti kalau misal kurirnya sudah datang, tolong dikasihkan kurirnya Mbak. Ini surat pesanannya saya titipkan ke Mbaknya. Kalau untuk narkotik sama psikologinya nanti biar saya kasihkan ke salesnya dulu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Permisi Mbak, selamat siang. Oh iya Mbak, selamat siang. Sales dari BBF Kimia Farma mau ngambil surat pesanan narkotik dan psikotropik yang pagi-pagi dipesan. Iya sebentar ya Mbak ya. Ini Mbak untuk surat pesanan narkotik sama psikotropiknya. Ya. Iya. Kalau boleh tahu nanti barangnya kapan ya Mbak datangnya? Nanti sore ya Mbak, sekaligus sama obat pesanan regulernya. Oh iya Mbak, nanti saya tunggu ya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Iya. Permisi Mbak, selamat sore. Saya dari BBR Kimia Farma mau kirim obat. Ini ada beberapa macam-macam obat ya. Sini aja dulu Mbak. Ya, permisi ya Mbak. Saya cek dulu ya Mbak. Ini fakturnya mau dicek terlebih dahulu. Sebentar ya Mbak, ditunggu. Iya. Selamat siang Mbak, mau kirim dari Binasan Prima. Oh iya Mbak, taruh aja dulu. Saya cek dulu ya Mbak. Soalnya Baik Mbak. maju dulu. Selamat siang Mbak, permisi mau kirim obat dari BBF Diko. Oh iya, taruh aja dulu Mbak. Saya cek dulu ya Mbak. Oh iya Mbak. Setelah saya cek udah sesuai Mbak. Jadi saya minta tanda tangan ke apotekernya dulu ya Mbak. Oh iya Mbak. Iya. Selamat sore Bu. Oh iya Mbak, sore. Ini ada kiriman dari Kimia Farma. Sudah saya cek barangnya sesuai dengan fakturnya. Saya mintakan tanda tangan itu dulu. Oke, sebentar ya Mbak ya. Oh iya Mbak, ini fakturnya sudah saya tanda tangan. Nanti untuk barang-barangnya tolong kalian tata ya. Baik Bu. Terima kasih. Mbak, ini sudah saya tanda tangan apotekernya. Dan juga ini yang kemarin saya pesanan regulernya. Oh iya, terima kasih ya Mbak. Ini faktur dan surat pesanan kopiannya saya bawa ya Mbak. Saya mau ngambil dulu. Terima kasih ya Mbak. Iya. Baiklah, ini saya cek sudah sesuai barangnya. Dan kondisinya nanti saya tanda tangan dulu ya Mbak. Mungkin Mbak, sama surat pesanan reguler yang kemarin. Baik Mbak, ini faktur dan surat pesanannya saya bawa dulu ya Mbak. Iya. Terima kasih, saya izin pamit dulu ya. Lihat dulu. Mbak, ini untuk bayarnya COD ya? Iya, sendiri. Mbak, sebentar ya, saya lihat dulu.
Alert atau HA. High Alert Medication adalah obat-obat yang memerlukan pengawasan khusus sejak proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, sampai pada pemberian obat kepada pasien karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan serius atau sentiment event dan berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. High Alert Medication ini disimpan di laci atau lemari di area yang terkunci dan terpisah dari produk lain. Setiap High Alert Medication diberikan label High Alert yang berwarna merah pada sisi depan kemasan tanpa menutupi informasi yang ada pada kemasan. Kelompok obat High Alert meliputi yang pertama, LASA atau Look Alike, Sound Alike, atau juga dapat diartikan sebagai obat yang terlihat mirip dan kedengarannya juga mirip. Kemudian yang kedua ada elektrolit konsentrasi tinggi, dan yang ketiga ada obat-obat sitostatika. Penandaan obat LASA atau Look Alike, Sound Alike adalah obat-obat yang memiliki nama, rupa, dan ucapan yang mirip dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat atau dispersing error oleh apoteker. Dalam melakukan penyimpanan terhadap obat-obat LASA, dapat digunakan Tollman lettering untuk menekankan perbedaan pada obat yang memiliki nama atau pengucapan suara yang sama. Sistem penyimpanan obat yang pertama, FIFO, first in, first out, yang artinya pertama masuk, pertama keluar, merupakan proses pendistribusian obat, yang mana obat yang pertama masuk pada proses penyimpanan, maka obat tersebut pula yang pertama kali dikeluarkan jika obat tersebut ingin digunakan. Untuk peletakannya, obat yang datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Sistem penyimpanan obat yang kedua yaitu FIFO atau First Expired First Out, merupakan proses pendistribusian obat yang mana obat yang hampir mendekati kadaluarsa, maka obat tersebut yang akan dikeluarkan terlebih dahulu jika obat tersebut ingin digunakan. Maka, di mana semakin pendek usia obat tersebut yang ada di dalam penyimpanan, maka semakin cepat obat tersebut harus dikeluarkan untuk meminimalkan kerugian apotek. Untuk peletakan sistem penyimpanan obat FIFO, yaitu obat yang mempunyai kadaluarsa lebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa kemudian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai floor stock. Floor stock yaitu pendistribusian obat yang dilakukan instalasi farmasi dengan menyediakan semua obat yang dibutuhkan di IGD yang khusus berdasarkan daftar yang disetujui dan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak. Dan apoteker harus menyediakan informasi, peringatan, dan kemungkinan terjadinya interaksi obat pada setiap jenis obat yang disediakan di floor stock. Jadi, untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Dalam kondisi sementara, di mana tidak ada petugas farmasi yang mengelola di atas jam kerja, maka pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan. Setiap hari akan dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem peresapan perorangan. Pengertiannya sendiri yaitu pendistribusian sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan berdasarkan resep perorangan atau pasien rawat jalan dan rawat inap melalui instalasi farmasi perorangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UDD atau disebut juga dengan Unit Dose Dispensing. Unit Dose Dispensing merupakan sistem pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk pasien rawat inap berdasarkan resep perorangan dan disiapkan dalam unit dosis tunggal diserahkan kepada pasien untuk sekali pemakaian selama pengobatan. Pelayanan dapat dilakukan secara sentralisasi atau desentralisasi atau kombinasi. Sistem distribusi unit dose dispensing atau UDD sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap karena sistem ini memiliki tingkat kesalahan pemberian obat jauh lebih rendah dibanding sistem floor stock atau resep perorangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang One Daily Dose atau ODD yang merupakan pendistribusian perbekalan farmasi, di mana pasien mendapatkan obat yang sudah dipisah-pisah untuk pemakaian sekali pakai, tetapi obat diserahkan untuk sehari pakai pada pasien. Mirip resep individual prescribing, tetapi hanya diberikan untuk pemakaian 1 hari. Sistem ini diberikan untuk pasien rawat inap, pasien yang sedang diobservasi untuk menentukan diagnosa penyakit, dan pasien masuk dari IGD ke rawat inap. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang buku defekta. Buku defekta merupakan buku yang memuat tentang perbekalan farmasi sebagai pencatatan obat yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan obat. Fungsi buku ini untuk mengecek stok obat serta menghindari kelupaan saat pemesanan obat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kartu stok. Kartu stok adalah barang yang wajib ada di setiap apotek karena digunakan sebagai pengendalian persediaan obat yang dimiliki. Kartu stok harus selalu diupdate secara berkala setiap adanya pergerakan obat. Kartu stok juga memiliki fungsi yaitu untuk mengatur atau mengelola setiap persediaan barang yang ada di gudang maupun apotek. Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit layanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Instalasi farmasi rumah sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan di unit layanan. Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sistem persediaan lengkap di ruangan atau floor stock. Yang kedua, sistem perorangan atau individual prescription. Yang ketiga, sistem unidosis. Dan yang keempat, sistem kombinasi. Sistem pelayanan terbagi atau desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang mempunyai cabang di dekat unit perawatan atau pelayanan. Bagian ini dikenal dengan istilah depo farmasi atau satelit farmasi. Pada desentralisasi, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi ruangan tidak lagi dilayani oleh pusat pelayanan farmasi. Instalasi farmasi dalam hal ini bertanggung jawab terhadap efektivitas dan keamanan perbekalan farmasi yang ada di depo farmasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai floor stock.
Floor stock yaitu pendistribusian obat yang dilakukan instalasi farmasi dengan menyediakan semua obat yang dibutuhkan di IGD yang khusus berdasarkan faktor yang setuju dan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UDD atau disebut juga dengan Unit Dose Dispensing. Unit Dose Dispensing merupakan sistem pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk pasien rawat inap berdasarkan resep perorangan dan disiapkan dalam unit dosis tunggal diserahkan kepada pasien untuk sekali pemakaian selama pengobatan. Pelayanan dapat dilakukan secara sentralisasi atau desentralisasi atau kombinasi. Sistem distribusi unit dispensi atau UDD sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap karena sistem ini memiliki tingkat kesalahan pemberian obat jauh lebih rendah dibanding sistem floor stock atau resep perorangan. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pagi Kak, saya mau nebus resep ini Mbak. Iya, baik. Ini resepnya atas nama Tuan Ahmad ya? Iya. Kalau boleh tahu mbaknya siapa ya Tuan Ahmad ya? Oh, saya anaknya Mbak. Oh iya, baik. Ini resepnya dari ruang mawar ya? Iya. Oh iya, kalau begitu tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu obatnya. Iya Mbak. Atas nama Tuan Ahmad? Iya Mbak. Iya. Jadi ini obatnya ya Mbak, nanti ini bisa langsung dikasihkan ke perawatnya aja ya? Oh, jadi nanti langsung saya kasih ke perawatnya aja ya? Iya. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama.